Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dafa dan di video kali ini kita akan belajar tentang RIP. RIP adalah Routing Information Protocol. Jadi RIP ini adalah eh, salah satu routing yang termasuk ke dalam dinamik. Jadi sama seperti pada lab sebelumnya yaitu tentang EGRP dan OSPF. Dan kali ini kita akan belajar tentang RIP ya, yang merupakan singkatan dari Routing Information Protocol. RIP sendiri termasuk ke dalam protokol dynamic routing yang bertipe distant vector, yaitu si RIP ini akan mengambil jalur terdekat yang akan dijadikan sebagai main path atau jalur utama. Oke, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang RIP ini. Jadi RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol (IGP). Protokol ini menggunakan algoritma Distant Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 dalam tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti open source, Path First, OSPF, dan protokol ISIS, dan RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG, RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya, yang diterbitkan oleh RFC 2008 1997. Ya. Gampangnya ya, intinya RIP ini adalah salah satu protokol gampang, apa ya namanya, termudah gitu. Jadi maksudnya termudah itu termudah apa sih ya? Termudah dalam segi konfigurasi, terus ya, dan apa namanya tuh, cara kerjanya pun mungkin cukup ya, nggak terlalu ribet, nggak seribet kayak OSPF dan EGRP ya. Di sini terdapat cara kerja HIP ya. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Dua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Tiga, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Empat, jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai H1. Kelima, root melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. 6. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, mungkin itu sedikit ya penjelasan terkait tentang uh, protokol RIP ini ya. Mungkin selengkapnya kita akan langsung mempraktekkan aja. Kita langsung akan mempraktekkan RIP-NG ini di Cisco Packet Tracer. Oke, setelah kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya, selanjutnya kita akan menambahkan router seperti biasa ya. Nah, tapi kita akan mencoba untuk apa namanya, menambahkan 3 PC ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Konfigurasinya, topologinya seperti ini. Oke, di sini portnya kurang, jadi kita perlu tambahkan di sini. Yang pertama kita matikan dulu, habis itu kita tambahkan drag and drop, dan nyalain lagi. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi. Untuk konfigurasi pertama, kita akan konfigurasi di router 1.
klik no, enable config, kita akan kasih nama hostname-nya R1. Setelah itu kita aktifkan interface di interface EVA0/0 dan di interface EVA01. Dan setelah itu kita akan pasang IP address-nya. Shutdown, IP address 0, interface EVA0/1, shutdown, ya, address 10 10 10.1 255 255 255.0. Nah, setelah kita setelah kita memasang IP address, selanjutnya kita akan konfigurasi routing RIP-nya. Untuk konfigurasinya itu sangat simpel. Router RIP, setelah itu version 2. Setelah itu kita mengadvertise kedua network, yaitu network 10.10.10 dan network 10.0. Nah, di sini kenapa saya bilang RIP ini protokol routing yang sangat simpel dalam segi konfigurasi. Karena kita cuma perlu mengadvertise networknya aja gitu, nggak perlu diikuti dengan wildcard-nya. Jadi tinggal network 10.10.0 dan network 192.168.10.0. Berbeda halnya dengan EGRP dan OSPF. EGRP dan OSPF itu kita wajib memasukkan wildcard-nya kan. Tapi kalau misalkan RIP itu kita tidak perlu. Dan inilah alasan kenapa RIP ini tuh dibilang protokol routing yang sangat simple. Ya, karena ya kita bisa lihat secara sendiri ya. Kita bisa lihat sendiri betapa mudahnya konfigurasi si RIP ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi IP address dan router RIP, protokol routing RIP, setelah itu kita akan konfigurasi untuk di router 2. Name R2. Interface FA0/0, shutdown, address 255 255 interface FA1/0, no shutdown, address 2020. Interface FA0/1, no shutdown, address 199.20.1.255.255.255.0. Nah, setelah kita pasang IP address-nya, setelah itu kita akan konfigurasi protokol routing RIP-nya. Router RIP sama konfigurasinya versi 2 ya. Itu masukkan network-nya. Network itu no auto summary. Oh ya, kalau belum tahu konfigurasi no auto summary ini tuh buat apa sih? Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya. No auto summary itu tuh buat apa? Jadi no auto summary itu fungsinya agar si networknya itu tidak diringkas. Karena biasanya kalau kita tidak menyertakan konfigurasi no auto summary, maka biasanya si networknya itu akan diringkas ke network yang lebih gede. Misalkan kita kan di sini networknya kan udah apa namanya tuh uh, networknya kan slash 24 kan. Nah, kita juga udah mengadvertise gitu networknya. Nah, kalau tanpa no auto summary biasanya si networknya ini, network apa namanya, network dari root RIP-nya itu akan dianggap sebagai prefix 16. Bukan 16 aja sih, intinya prefix yang lebih gede daripada prefix 24. Nah, maka dari itu kita perlu konfigurasi no auto summary agar si networknya itu tidak diringkas ya. Nah, itu maksud dari perintah no auto summary. Dan selanjutnya kita akan lanjut untuk konfigurasi di router terakhir, router paling kiri ya. Router paling kanan, sorry. Yaitu di router
3. Enable config hostname R3 request FA0 shutdown address 2020 255 1 mau shutdown address 19.1.30.1.255.255.255.0. Nah, setelah kita pasang IP address, seperti biasa kita akan konfigurasi RIP-nya ya. Router IP layer 2 network 20.20.0 network no auto summary. Nah, kita sudah mengkonfigurasi ketiga router ini ya. Kita sudah mengkonfigurasi IP address, kita sudah mengkonfigurasi router RIP. Nah, selanjutnya yaitu kita akan pasang IP address di PC-nya ya. Kita akan pasang IP address di PC-nya di masing-masing PC. Nah, itu kita pasang IP address di router 2. Pasang DNS servernya. Di router di PC 3 juga kita pasang ya. Oke. Nah, jika sudah kita sudah berhasil mengkonfigurasi ke tiga router ini dan kita juga sudah memasang IP address di ketiga PC. Langkah selanjutnya adalah kita akan testing ya. Kita akan testing. Oh ya, tadi saya kayaknya lupa menjelaskan bahwa kalau misalkan RIP ini dia metriknya adalah hop ya. Hop itu loncatan. Jadi si metrik ini akan mengambil hop ya, mengambil hop terdekat. Misalkan ada jaringan atas dan jaringan bawah gitu. Jalur atas dan jalur bawah. Misalkan jalur atas ini tuh loncatan routernya itu paling jauh gitu. Dan yang di bawah itu loncatannya tuh paling dikit. Maka eh, PC ya. Si PC itu akan melewati jalur bawah yang akan dijadikan sebagai jalur utama, sebagai main page-nya ya, jalur utama. Nah, tapi di sini kita tidak akan mempraktekkan hal tersebut ya, karena di sini kita cuma belajar tentang RIP dasar ya. Dan mungkin selanjutnya kita akan testing ya, peer to peer, dan pastikan hasilnya itu adalah sukses. Sukses, 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 PC ke PC. Kita lihat sukses, sukses, sukses ya. Bisa dilihat bahwa hasilnya adalah sukses atau berhasil ya. Dan RIP ini tuh sebenarnya uh, masih dipakai, masih tapi uh, dalam jaringan yang mungkin gede ya, mungkin jaringan yang kelasnya itu udah gede gitu, perusahaan-perusahaan yang kelasnya gede. Mungkin RIP ini tuh jarang ditemui, jarang digunakan dalam kasus-kasus kayak gitu. Jadi mungkin si perusahaan yang gede itu akan mengambil protokol routing yang uh, lebih bagus ya. Bukannya saya membanding-bandingkan dengan protokol routing yang lain, tapi uh, memang kenyataannya bahwa si RIP ini tuh jarang digunakan gitu dalam jaringan-jaringan gitu ya. Nah, lantas yang sering digunakan tuh apa Kak? Jawabannya adalah EGRP gitu ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang belum paham dan masih bingung terkait materi ini,
teman-teman bisa chat saya di email maupun di LinkedIn. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.